warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel KB Home. Ya, alhamdulillah hari ini cuacanya cukup cerah dan kita pastinya lebih semangat hari ini. Sama seperti beberapa episode yang lalu, hari ini kami mengundang Ayah sebagai narasumber untuk memberikan banyak ilmu yang sangat menginspiratif buat kita semua. Langsung aja kita sapa ya. Untuk Ayah. Assalamualaikum ya. Sehat kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya mau tanya-tanya lagi nih ya, belum selesai dari pertanyaan itu, mengenal diri. Ada nggak dampak bila kita tidak mengenal diri kita ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Deni dan para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kembali bertemu. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya dan karunia-Nya masih dicurahkan kepada kita sampai dengan pagi hari ini dengan cuaca yang baik, suasana yang baik yang mendukung, yang membuat kita insya Allah jauh lebih semangat. Ya. Salawat kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW agar kita suatu saat nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Mas ini kita lanjutkan. Pertanyaan Mas ini cukup bagus. Apa sih dampak kalau kita tidak mengenal Diri kita sendiri? Coba, Mas ini tahu nggak orang gila? Tahu? Tahu. Kenal diri dia? Enggak sih. Nah, jadi kalau kita nggak kenal diri kita, Saya disebut orang kayak gila. orang gila gitu. Ya kan? Orang gila itu nggak kenal dianya siapa, dia lagi ngapain, dia jalan. Jadi manusia yang tidak mengenal siapa dirinya itu tidak ubahnya seperti orang gila. Apa yang dilakukan nggak sadar. Apa yang dilakukan nggak sadar, dia telanjang dia nggak tahu, ya dia bawa gembolan barang-barang yang udah hancur, yang rongsokan, yang sifatnya itu sampah dia bawa, dia tenteng-tenteng dia nggak tahu, dia makan di tempat sampah dia nggak tahu, Bahkan menjahati orang lain nggak sadar. dia menjahati orang lain, dia mencelakai orang lain, dia pegang senjata, dia nggak tahu. Jadi dampak orang tidak mengenal dirinya itu bahaya, bukan hanya untuk dirinya tapi buat Orang lain. dan makhluk-makhluk di sekelilingnya itu. Bisa jadi kucing dipukul, kucing dicelakai, dia nggak sadar karena dia sudah tidak pada sesungguhnya diri dia sebagai manusia. Itu dampaknya. Jadi itu yang kasat mata, orang gila ya. Sekarang orang gila berdasi. Kebetulan kita pakai dasi mesin ini. Apa itu? Kalau dia nggak mengenal dirinya, dasi, pakai jas, gagah, punya perusahaan, bahkan pejabat, dia akan mencelakai dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang di sekelilingnya dengan diajak konspirasi jahat. Nah, itu dampaknya, betul nggak? Betul. Pakai dasi, pakai jas, jabatan tinggi, pendidikan tinggi, bahkan doktor, profesor, berkuasa. Tapi karena dia tidak mengenal dirinya bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus berbagi kepada sesama makhluk, bukan menguasai, bukan serakah, bukan tamak rakus. Gitu Mas ini. Jadi dampaknya dahsyat ya. Dampaknya kemana-mana. Kemana-mana dahsyat. Gitu. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang tidak tahu diri, tidak tahu dikasih ilmu, malah yang memberi ilmu caci maki, Banyak ya. nggak tahu diri itu dikasih ilmu, orang yang memberi ilmu difitnah, orang yang membimbing dikucilkan, dijauhi, itu namanya orang nggak tahu diri. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu diri, berarti dia tidak pandai bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur, maka kata Allah, wa ita'adana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabillahi syadid. Kalau pandai bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Karena tidak pandai bersyukur, hidupnya makin susah, nggak dapat bimbingan, nggak dapat orang yang membimbing dia. Dia sekarang jadi orang yang bingung karena tidak ada yang membimbing lagi. Ya, baca Quran tidak tahu maknanya, tetap aja hatinya kemerungsung. Kenapa? Tidak ada yang membimbing. Itu seperti itu bisa disebut azab juga ya. Ya, begitulah. Bukan hanya gempa atau Azab itu pasti ini pada dasarnya menyakitkan hati manusia. Nggak mesti gempa, sesuatu yang bisa menyakiti karena teguran dari Allah itu bisa juga disebut adab, teguran. Inna adzabillahi syadid, sesungguhnya adabku sangat pedih, yaitu menyedihkan hatinya, ya kan? Makanya jangan sampai kita nih termasuk kategori orang-orang yang tidak bersyukur, ya. Jadi kalau dapat ilmu syukuri, apalagi dapat rezeki. Ini kita bersyukurnya banyak kan kalau dapat rezeki, uang, makanan, perusahaan, atau pokoknya yang bentuknya materi baru bersyukur. Dapat ilmu, ngapain belajar, nggak ada artinya. Nah, orang nggak bersyukur karena dia tidak mengenal dirinya. Sekali lagi, orang tidak mengenal dirinya tidak akan menjadi orang yang baik, pasti itu. Kenapa? Ya, nggak sinkron antara isi kepala dan isi hati serta tindakan perbuatannya, ucapannya, ngomongnya jelas, kerjanya gibah sana, gibah sini, fitnah sana, fitnah sini. Itu dampak orang nggak kenal diri. Tapi orang kalau tahu diri, dia menjaga lisan. boro-boro mau menjelekkan orang lain, nggak mau. yang ada tuh ya menintrospeksi terus diri, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi kita menjaga diri, menjaga lisan. Salamatan insan fi hifdzil lisan. Orang yang selamat menjaga lisannya, dia akan selamat insya Allah. Tapi orang yang nggak mampu menjaga lisannya nggak akan selamat. Kebanyakan orang karena nggak tahu diri tadi itu, fungsi mulut untuk apa? Untuk ngomong, ya ngomong semaunya. Bukan gitu. Ngomong itu berkualitas, yang mampu mengetuk hati orang lain, yang menyemangati orang lain. Jadi ucapan kata-kata kita itu punya yang namanya kaulan balighan, perkataan yang membekas dalam pengertian baik, bukan membekas tapi nyakiti orang, gitu kan? Banyak kan membekas tapi nyeneni orang kalau bahasa orang Jawa, ya, atau apa gitu. Coba kita ini jadi orang yang menyenangkan. Sudah wajah kita menyenangkan, penampilan kita menyenangkan, ucapan kita menyenangkan, perilaku kita menyenangkan. Sudah, nggak ada tuh pikiran kotor. Orang punya pikiran jahat, kotor, iri, dengki. Sekali lagi karena nggak mengenal dirinya. Gitu Mas ini, ya kan? Gitu. Dasar ilmu ini. Terus dampak yang lainnya apa ini ya? Mungkin ada secara fisik dampak yang tampak langsung. Ya. Ada nggak itu? Dia akan jadi orang kalau nggak mengenal dirinya, pasti dia tidak tahu istilah sederhananya, nggak tahu mendandani dirinya sendiri nanti. Jadi dia tidak tahu dirinya ini bagus apa enggak, baik apa enggak. Karena dia nggak kenal diri. Karena dia nggak tahu dia manusia apa hewan. Karena nggak kalau hewan kan nggak perlu dandan, ya. Kalau manusia dia akan dandan, dia akan menjaga. Tadi dampak fisiknya itu banyak, termasuk kesehatan kita, termasuk menjaga macam-macam. Jadi kita nih bisa sehat, bisa apa? Karena kita tahu diri. Oh, makanan yang kita harus makan tuh harus sekian, tidak boleh lebih. Oh, yang kita makan tuh harus kandungannya baik, nutrisinya, gizinya. Bukan yang penting makan, yang penting enak. Padahal enak tuh cuma segini di kerongkongan kita. Ke bawah tuh setelah itu enggak ada rasa, sama saja. Tergantung yang dimakan. Kebanyakan manusia mikirkannya hanya sebatas enak di tenggorokan. Inilah kasihan kita. Makanya manusia ditentukan oleh makanannya. Makanan kan dua, makanan rohani, makanan jasmani. Makanan rohani, nih ngobrol kita ini makanan rohani, ilmu, pengetahuan Al-Quran,
pengetahuan tentang sejarah para nabi, para rasul, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, ya kan? Iya. Sejarah orang-orang soleh, solehin, orang yang baik, orang-orang yang dulu di Indonesia ini, ya contohnya umpamanya di tanah Aceh siapa, ya Cut Nyadin, di tanah Jawa ada pangeran-pangeran di Ponorogo, ya kan? Ada juga wali-wali Songo dan sebagainya. Kemudian mungkin di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara sampai ke Papua, itu semuanya ada Indonesia, ya wilayah Indonesia yang segini luas itu ada sejarah orang-orang baik. Ada kan tidak Tidore, Ternate, ya kan? Nah kita nanti akan mengenal sampai ke sana Mas ini. Kalau kita mengenal diri kita akan menghargai seluruh orang-orang yang berbuat baik Pendahulu kita yang bangsa ini, untuk alam semesta ini, dia akan berbuat baik. Kita juga lebih tahu lagi, lebih jauh lagi bagaimana dulu namanya bangsa di Arab sana, sampai mungkin di Eropa sana, bagaimana orang menguasai benua Amerika yang kosong dulu. Amerika dulu masih kosong, dikuasai oleh orang-orang Inggris, orang Eropa yang lari ke benua Amerika dan seterusnya. Kita akan lebih tahu kalau kita mengenal diri kita. Kenapa? Kita akan penasaran dengan ilmu Allah yang segini luasnya, yang mungkin durasi umur kita nggak cukup pasti ini kita ya, menguasai ilmu Allah yang sebegini luas. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang ya hanya berkutat seputar itu sudah puas, sudah cukup, nguprak di kampung udah nggak berkembang. Padahal hidup kita ini harus membuka wawasan. Kalau bahasa anak muda kurang gaul, kurang main, ya Mas Adin ya. Iya, Mas Adin. Karena orang kurang main, kurang gaul, akhirnya ilmunya secuil. Nah, ketika melihat yang besar dia nggak siap dan dia ekspresinya tuh macam-macam, menuduh orang, memfitnah orang segala macam. Kenapa? Ilmunya terbatas. sangat terbatas. Terus ini ya, ini banyak belakangan ini fenomena LGBT nih, kita Ya. agak bahas sedikit ini. Ya, Itu gimana itu ya menurut Ayah? ya begini. Allah bilang, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan manusia dari jenismu sendiri, yaitu jenis manusia, maksudnya sesama manusia, bukan sesama jenis dalam arti laki dengan laki dinikahin, bukan. Jadi Allah menciptakan manusia itu, ini biasanya kalau lagi pernikahan ini Iya. ya dibacain itu ayat itu tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan seterusnya, itu dibacakan ayat itu. Itu kan artinya ayat itu kami ciptakan manusia dari jenismu sendiri, maksudnya sesama manusia. Jadi nggak boleh manusia itu nikah sama benda, sama hewan. Kan ada ya, manusia di Eropa, di luar negeri sana, di barat mungkin nikah sama menara Apple, ya kan, nikah sama jembatan, nikah sama boneka, nikah sama hewan peliharaan, sama ya macam-macam, sama bunga, sama apa segala macam. Ini orang tidak kenal diri namanya. Ini orang nggak kenal dia itu siapa. Allah itu menciptakan dia untuk apa? Dia nggak paham. Tuh, makanya dia menikahnya dengan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena manusia harus mengenal sang pencipta secara utuh supaya skenarionya tahu dia itu untuk kayak gini. Handphone Mas ini. Setiap kita beli handphone, di mobil, laptop, apa saja, pasti di dalam kardusnya itu atau di dalam apa ada ada manual buku petunjuk. Nah, kalau handphonenya umpamanya apa gitu ya, maka buku petunjuknya itu sesuai merek ya, nggak boleh kita beli handphone merek A pakai buku petunjuk merek yang lain, pasti nggak cocok pengoperasionalannya gitu kan. Beli mobil mereknya ini tapi kita pakai petunjuknya buku lain gitu, nggak cocok. Kenapa? Pengoperasionalnya harus sesuai dengan buku petunjuk. Begitu juga manusia. Kita ini buku petunjuk ada yang namanya hudan, petunjuk, yaitu Al-Quran. Kalau kita nggak ikuti petunjuk Allah, maka pasti kita error terus. Ini ngeblank terus.